Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga puasa kita senantiasa lancar, kita diberikan kenikmatan beribadah, kesehatan, dan selalu berlimpah rahmat dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak berlama-lama, kita langsung simak materi yang akan Ibu bahas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk di bab pertama, yaitu etika dan teori etika. Di bab ini kita akan membahas tentang pengertian etika dan unsur-unsurnya, teori etika, norma dan nilai, prinsip-prinsip etika, pentingnya pemahaman etika, pertimbangan moral dan normatif, perbedaan metode dalam teologi moral, dan sumber nilai etika. Tapi kali ini Ibu akan hanya membahas tentang pengertian etika dan unsur-unsurnya. Sisanya akan menjadi tugas presentasi untuk adik-adik sekalian. Nanti pembagian tugasnya akan Ibu bacakan, akan Ibu jelaskan. Kita masuk ke materi. Untuk yang pertama, pengertian etika dan unsur-unsurnya. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang sebenarnya benar menurut hukum dan benar moralitas. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah dan sesuatu yang benar adalah benar. Untuk memahami pengertian etika secara praktis diperlukan usaha memperbandingkan etika moralitas. Etika maupun moralitas sering diperlakukan sama sejajar dalam memberi arti terhadap sebuah peristiwa interaksi antar sesama manusia. Yang pertama, etika yang berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yaitu ethos dalam bentuk jamaknya taeta, berarti adat istiadat, yang artinya etika berhubungan dengan kebaikan hidup dan kebiasaan atau karakter baik terhadap seseorang, masyarakat, atau terhadap sekelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma-norma yang diberikan oleh moralitas dan etika. Istilah moral berasal dari kata Yunani yaitu mores, berarti kebiasaan atau cara hidup. Etika diartikan identik dengan moral atau moralitas. Kedua istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Jadi ukuran yang dipergunakan oleh norma agama, nilai positif dan universalitas. Oleh sebab itu, istilah etika sering dikonotasikan dengan istilah-istilah tata krama, sopan santun, pedoman moral, norma susila, dan lain yang berpijak pada norma-norma tata hubungan antar unsur atau antar elemen di dalam masyarakat dan lingkungannya. Menurut O.P. Simorangkir, etika atau etik merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dan menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberi manusia norma tentang bagaimana harus hidup dalam moralitas.
bertolak belakang pada pengertian etika di atas, maka tujuannya digunakan etika dalam pergaulan antar elemen dalam masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan yang harmonis, serasi, dan saling menguntungkan. Samping itu, tujuan etika juga untuk menilai perilaku manusiawi, berstandar moral, dan memberikan ketetapan nasihat tentang bagaimana bertindak moral pada situasi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh etika dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke, sekarang kita lanjut di unsur-unsurnya. Unsur-unsur etika, terdapat beberapa unsur pokok etika dalam kehidupan sehari-hari manusia, yaitu yang pertama, kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah yang otonom. Jadi selalu ada pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai yang diyakininya. Kebebasan manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kebebasan sosial, yaitu kebebasan yang diterima dari orang lain atau sesama manusia yang berarti bersifat heteronomi. Dan yang kedua, kebebasan eksistensialis, yaitu kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom. Unsur etika yang berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Pertanggungjawaban adalah suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum. Dan unsur yang ketiga adalah hati nurani, yaitu menurut Aquinas, hati nurani berasal dari Tuhan, dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Tapi kan suara hati memang suara yang kejujuran, tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya suara hati manusia mungkin bisa saja salah, tapi kesalahan suara hati itu karena ketidaktahuan si pemilik suara hati, bukan karena ia sengaja berbuat salah. Menurut Frans Magnus Suseni menyebutkan 3 lembaga normatif yang mengajukan norma-norma dalam arti yang lebih abstrak berupa nilai-nilai mereka kepada kita, yaitu pertama adalah masyarakat, termasuk pemerintah, guru, orang tua, teman sebaya, dan pemuka agama. Lembaga normatif tersebut, baik secara implisit maupun eksplisit, akan menyatakan apa yang baik dan tidak baik menurut mereka. Dan yang kedua adalah ideologi, termasuk agama di dalamnya. Kode etik profesi juga ada di dalam kategori lembaga normatif yang kedua ini. Nah, yang ketiga adalah super ego pribadi, seperti perasaan malu pada diri seorang apabila yang bersangkutan melakukan suatu perilaku yang tidak terpuji. Sedangkan menurut Muslish,
Secara umum, etika dapat diklarifikasi menjadi 5 bagian. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya. Nilai dan pola perilaku manusia sebagaimana adanya ini tercermin pada situasi dan kondisi yang telah membudaya di masyarakat secara turun-menurun. Yang kedua adalah etika normatif, yaitu sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Etika ini bisa secara umum dinilai memenuhi tuntutan dan perkembangan dinamika serta kondisi masyarakat. Ada tuntutan yang menjadi acuan bagi umum atau sesama pihak dalam menjalankan peri kehidupan. Yang ketiga itu etika deontologi, yaitu etika yang dilaksanakan dengan didorong oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang atau pihak lain dari perilaku kehidupan. Bukan dilihat dari akibat dan tujuan yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan. Suatu aktivitas dilaksanakan karena ingin berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau pihak lain secara sepihak. Dan untuk bagian yang keempat yaitu etika teleologi, yaitu yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik dan mempunyai akibat yang baik, baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Dalam etika dikelompokkan 2 macam, yaitu dalam etika teologi ini ada 2 macam. Yang pertama, egoisme, yaitu etika yang baik menurut pelaku saja, sedangkan bagi yang lain mungkin tidak baik. Sedangkan etika yang lain yaitu utilitarianisme, yaitu etika yang baik bagi semua pihak. Artinya semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung akan menerima pengaruh yang baik. Dan yang terakhir, etika relativisme, yaitu etika yang dipergunakan di mana mengandung perbedaan kepentingan antar kelompok parsial dan kelompok universal atau global. Etika ini hanya berlaku untuk kelompok parsial, misalnya etika yang sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, dan konvensi, dan lain sebagainya. Dengan demikian tidak berlaku bagi semua pihak atau masyarakat yang bersifat global. Konsep etika merupakan konsep norma dan moral di mana ia layak dipakai sebagai sumber acuan bagi kegiatan tertentu di masyarakat dalam konteks hubungan sosial dan antar personal di dalam masyarakat universal. Nah, sampai di sini. Untuk ini Ibu sampai di sini dulu. Nanti ya untuk sesi ininya, diskusinya kalian bisa mengirimkan pertanyaan atau pernyataan tentang materi yang tadi Ibu sampaikan.